Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin di channel YouTube FPA Gontor. Kita bersilaturahim dan kali ini ke Pulau Sumbawa, ke pesantren Al-Ikhlas, Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Ya. Kita akan tur pesantren, melihat situasi pesantren dan melihat perkembangan pesantren. Kita akan ngobrol dengan salah satu pimpinan pesantren Al-Ikhlas, Dr. Kiai Al-Haj Lalu Mujahid Imaduddin SHI MAG. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Kiai. Alhamdulillah sehat. Ustaz Mujahid. Jadi pimpinan di sini ada berapa orang Pak Kiai? Pimpinan Pondok Pesantren Al-Ikhlas ini kita mengikuti tradisi gontor. Oh, 3 orang. 3 orang ya? Ya. Jadi Ayahanda, Buya Zul, kemudian Buya Ma'ruf, Amir Ma'ruf Hussein, kemudian kami sendiri diberikan amanah jadi pimpinan sejak tahun 2015. Di sini badan wakaf atau bagaimana? Badan wakaf. Yang mau jadi yang memilih itu badan wakaf? Oh enggak, karena sekarang masih ada pimpinan pendiri sebagai pendiri ya, Buya Zul sehingga pendiri langsung yang menunjuk. Oh, pendiri yang menunjuk Trimurti. Ya, nanti kalau sudah pendiri itu sudah tidak ada, baru badan wakaf ini akan menjadi lembaga yang tertinggi nanti yang menentukan penerus selanjutnya begitu. Nah, sistemnya sama kayak gontor. Jadi badan wakaf itu fungsinya selama ada pendiri itu fungsinya sebagai membantu gitu ya. Nah, baru ketika pendiri itu sudah tidak ada, baru dia akan menjadi lembaga yang paling tinggi nanti yang akan berpikir bagaimana kelanjutan pondok ini ke depannya meskipun pendirinya sudah tidak ada. Buya Zulkifli Muhadlin ya, Dokter ini ya. Tahun berapa nih Buya mendirikan pesantren ini? Pondok Pesantren Al-Ikhlas berdiri tahun 84. 84 itu? 1 Februari 84 tepatnya. Ini langsung di tanah ini? Oh enggak. Jadi sejarah awalnya di Kampung Menala sana. Berapa kilo dari sini? Itu kurang lebih kalau dihitung langkah itu kita ada sebuah nama momentum sejarah yang kita kenal dengan 3.000 langkah. Oh, 3.000 langkah. Ya? Jadi 3.000 langkah itu konon langkahnya Buya Zul dulu dari pesantren awalnya nyebrang sungai kemudian ke sini, itu langkah beliau itu kurang lebih 3.000 langkah ketika itu. Jadi, dari sana dulu? Ya, di kampung rumah beliau dulu di situ. Oh, itu di rumah waktu itu pertama kali? Di rumah beliau, rumah beliau ya? Oh, dimulainya dari sana? Dari rumah Buya Zul dengan 9 murid awalnya. Karena kemudian bertambah muridnya, santrinya bertambah sehingga tidak cukup rumah itu. Yang awalnya kan satu rumah, ada 2 kamar, rumah beliau, kemudian kamar satunya lagi untuk santriwati. Untuk santri itu tinggalnya ya di ruang tamu rumah itu, setiap hari diatur, kemudian ya begitulah setiap hari. Kemudian ketika santri bertambah, nggak cukup lagi rumah panggung itu ya. Rumah panggung tidak cukup, akhirnya dibangunlah sama masyarakat di samping rumah itu adalah rumah hijrah namanya, hijrah pertama. Karena hijrah dari atas panggung, rumah panggung, santri itu hijrah ke gubuk lah yang terbangun dari gedek di samping rumah itu untuk santri ketika itu. Itu hijrah pertama. Nah, setelah bertambah, maka dalam durasi 1 tahun ya, berdiri 84, kemudian 85 itu hijrah ke tanah Reban namanya. Dulu ya. Apa di sini? Kebun apa? Hutan dulu apa? Dulu ya sawah kebun ya? Begitulah ya. Nggak ada orang yang tinggal di sini, betul-betul ya. Nggak ada ya di sini? Nggak ada. Betul sepi gitu. Ya bahkan ada yang mengatakan mungkin salah satu ya angker lah dulu begitu. Dulu ya? Ya dulu. Karena nggak ada yang tinggal awal-awal ini. Nah, barulah kemudian
kisahnya itu pada tahun 85 itu Buya Zul mengajak beberapa keluarga beliau untuk meninjau kolam ikan beliau, harta beliau satu-satunya pertama begitu. Di posisinya di sebelah sana. Sekitar berapa kilo ya dari sini? Sekitar ada 2 kiloan lah. Kolam ikan dekat laut? Enggak. Oh enggak. Oh, Di atas bukit sana. di atas bukit? Gunung sana. Kita jalan ke sana sekitar 2 kilo itu ada harta beliau satu-satunya. Dari sejak awal beliau balik dari Gontor tahun 82, kemudian membangun basis masyarakat, membangun basis ekonomi, berusaha dan sebagainya. Hasil pemasukannya itu beliau memiliki kolam ikan. Nah, singkat cerita, keluarga-keluarga beliau diajak ke kolam ikan itu. Nah, kemudian beliau mendeklarasikan wakaf pertama pondok ini. Beliau mengatakan, saya wakafkan harta saya satu-satunya, itu kolam ikan ini, untuk pondok pesantren Al-Ikhlas. Nah, pulang dari sana, mungkin sekitar 1 jam setelah mewakafkan harta satu-satunya pertama beliau itu, kemudian mampirlah ke depan jalan sini. Lewat di sini? Lewat jalan ini, jalan. Nah, lewat situ, diajak berhenti oleh keluarga beliau gitu ya. Kemudian oleh paman beliau ketika itu, kemudian mengatakan, ayo kita berhenti di sini, saya mewakafkan tanah ini kurang lebih sekitar 2 hektar ya ketika itu. Itu untuk tanah siapa itu berarti? Tanah beliau, keluarga. Tanah keluarga paman ya, pamannya ya. Sehingga diwakafkan kurang lebih sekitar 2 hektar. 2 hektar saat itu. Yang awalnya sekitar 20 are ya. Di tanah kolam itu 1 jam setelah mewakafkan itu menjadi 2 hektar. Itulah yang menjadi cikal bakal kampus Putri. Sekarang posisi Putri. Sekarang kan sudah total kurang lebih 12 hektar nih kampus. Dari 2 hektar berkembang sekarang jadi 12 hektar. 12 hektar kurang lebih demikian. Jadi 1 jam setelah beliau mewakafkan kolam ikan itu, setelah itu tanah wakaf sampai 2 hektar. Alhamdulillah. The power of wakaf. Wakafnya ya. Gedung pertama di sini di mana dulu? Di dalam kampus Putri. Di dalam kampus Putri ya. Itu namanya An-Nur dulu. An-Nur ya. An-Nur itu diambil dari nama Umi Nur. Oh iya. Masuki pondok langsung ada gedung putih ini, Sat. Wah, ini gedung apa nih, Sat? Ini White House, nama gedung putih. Karena catnya putih ya. Ini gedung apa ya? Ini dia beberapa kali beralih fungsi. Awalnya lantai 2 ini laboratorium, kemudian selanjutnya pernah menjadi kamar. Nah, kalau sekarang ini fungsinya menjadi guest house. Guest house di sini ya? Ya, jadi hotel lah, di Wisma lah. Wisma ya, lantai 2 itu. Kalau yang di lantai bawah ini kantor pimpinan. Gitu. Oke. Awalnya laboratorium komputer nih, lantai 2. Awalnya lab komputer, sekarang jadi guest house. Jadi guest house. Oke. Rumah apa nih, Sud? Yang mana? Yang sebelah sini. Ini kantor administrasi. Kantor administrasi ya. Ini masih rumah ya bentuknya ya. Awalnya ini ya satu perumahan ya? Lah. Satu rumah Robani istilahnya. Ya dulu waktu saya kecil kamar saya di sini. Ini rumah keluarga sebenarnya dulu ya. Iya. Ya rumah pondok. Rumah pondok ya. Pondok ya. Ini rumah pimpinan pondok. Ini rumah Buya Zul, sekarang jadi rumah saya. Di sini ya. Di sini saya tempati. Pas banget. Ini namanya rumah Robani namanya. Kalau ini sekarang aula pertemuan, mini aula. Namanya Baitus Syukri. Jadi Baitus Syukri itu secara historis, penamaan Syukri ini dari nama ayahanda Haji Abdullah Syukri Zarkashi. Jadi ketika Buya Zul itu ingin mendirikan aula ini, Buya Zul itu ke Gontor, ketemu Pak Syukri, menyampaikan ke Pak Syukri bahwa beliau ingin mendirikan aula pondok ini. Sama Pak Syukri dipanggil ADM. Akhirnya dikasih pinjaman 2 juta ketika itu. 2 juta sama ayahanda Pak Syukri. Tahun berapa itu 2 juta itu? 80-an masih berarti dong.
Mungkin 90-an. 90-an, Mungkin ya. oh, udah 90-an. saya kurang tahu pasti tahun Iya. berapa itu. Ada yang dipanggil? Dia panggil sama Pak Sukri. Oh, Dikasih pinjaman 2 dibantu juta. ya? Dibantu. Dikasih Dan pinjaman. selama saya di Gontor, Pak Sukri itu berkali-kali juga ngomong ke kami bahwa memang pondok alumni itu banyak yang beliau bantu. Termasuk pondok Al-Hilas ini. Makanya penamaan gedung ini Baitus Syukri diambil dari nama beliau, Pak Sukri. Nah, dan suatu saat ada lagi yang alumni, ya saya kurang tahu nama beliau siapa, yang cerita dari Buya Zul, ke Pak Sukri lagi ingin minjam dana itu. Oleh Pak Sukri tagih ke Pak Zul. Jadi datang yang bersangkutan ke Buya Zul, akhirnya Buya Zul bayar. Jadi memang Gontor itu, khususnya Pak Yai Gontor itu biasa membantu pondok-pondok yang lain untuk berkembang gitu ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Kalau ini gedung kelas ya? Ini kelas anak-anak. Kelas putri. Kelas putri. Satu kelas putra di sana. Oh, ke sana ya. Satu kelas berapa orang? Satu kelas itu kurang lebih ada 30, ada maksimal 40 ya, tergantung jumlah anak-anaknya ya. Ya. Dipisah gitu ya. Putra sendiri, putri sendiri. Putra putri. Oke. Kalau gedung ini gedung apa sih? Kalau ini gedung rektorat. Oh, universitas ya. Gedung rektorat Universitas Cordova. Oh, di sini jadi ada pendidikan yang mulai dari kita dari tingkat PAUD ada TK. PAUD ada. TK, SD, semuanya SD. Satu kompleks semua. Oh, PAUD, SD, terus KMI sampai universitas. Oh, universitas juga di sini nih tempat. Di sini. Oh, ini satu lingkungan ini kampus satunya. Kampus 1 di sini ya. Di sana ada kampus 2-nya universitas untuk kelas sana. Okay. Nah, rencana pembangunannya di pinggir jalan sini nanti di situ. Itu kampus juga. Itu sudah tanah kita. Nanti kedepannya kampus yang ada di sini itu semuanya pondok, sehingga universitasnya pisah. Di pinggir jalan semua akan jadi kampus pondok lah di sini. Ya? Ini nanti pondok semua. Kalau sekarang kan universitas masih gabung gitu ya. Nah, kan nanti kompleks universitas khusus sebelah sana nanti di timur jalan sana. Nah, kalau sistem pendidikan dan pengajaran yang untuk setingkat sanawiyah aliyah berarti ya, yang KMI. KMI. Sekarang dari dulu perkembangannya seperti apa Set? Awalnya pondok ini berdiri itu KMI murni ya. Awalnya ya. Murni dan berarti langsung niru Gontor full waktu itu. Iya. Kan di awal kita belum berinduk ke dinas-dinas kan di awal. Oke. Berinduk tapi kemudian namanya kita TMI dulu, Tarbiyatul Mujahidin wal Mujahidat Al-Islamiyah. Oh, oke. Cuman karena perkembangan zaman, santri bertambah dan tuntutan dari wali murid itu kan ijazahnya biar diakui dan sebagainya. Karena perkembangan tuntutan itu akhirnya masuklah sanawiyah ya, masuk kemudian aliyah, kemudian berkembang lagi menjadi SMP SMA. Oh, jadi pernah pindah jadi sanawiyah aliyah. Nah ya, terus habis itu kemudian SMP SMA. Oh, oke. Sampai kemudian SMP SMA kita itu akreditasinya sudah A ya. Pada tahun 2016, alhamdulillah kita keluar surat izin muadalahnya. Kemudian dalam satu waktu SMP SMA kita bubarkan. Akhirnya berganti full sekarang. Full sekarang KMI. KMI muadalah sistemnya ya. Nah, tahun 2016. 2016. Nah, ketika itu Al-Hilas Taliwang ini pondok pesantren muadalah pertama dan satu-satunya di NTB. Di seluruh provinsi? Di provinsi NTB. NTB ya? Satu-satunya dan yang pertama di NTB. Nah, kalau sekarang ini kurang lebih mungkin sudah ada 4 atau 5 gitu ya. 4 atau 5. Sekarang di NTB ini. Apa dulu pertimbangannya kemudian
beralih ke sistem pendidikan muadalah untuk pesantren Al-Ikhlas ini? Ya tentu kita sejak awal kita berkiblat ke Gontor. Ya, kita sudah nyatakan bahwa kiblat pondok pesantren Al-Ikhlas itu kan Gontor. Ya, Dan kita betul-betul menyadari bahwa kalau betul-betul kita mau sistemnya Gontor, ya jangan setengah-setengah gitu. Betul-betul kafah itu. betul-betul Gontor. Gontor kafah itu Apa? berlaku juga buat pondok alumni. Ya, apalagi Gontor kan sudah memberikan contoh. Gontor tuh umurnya sudah 100 tahun dan lain sebagainya. Dan untuk kali ini tidak ada alasan untuk kita tidak beralih ke muadalah. Pada prinsipnya demikian. Nah, kalau dulu kan memang ijazah belum diakui Iya betul. dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang kita sudah diakui, bahkan sejak di undang-undang pesantren itu ya, undang-undang pesantren nomor 18 tahun 2019 itu Iya. sudah mengafirmasi ya, sudah betul-betul Formal. sudah formal ya, gitu. Aturan formalnya Sudah menguatkan. Maka sebenarnya sudah tidak ada alasan lagi untuk kita pesantren untuk tidak muadalah, khususnya kita yang alumni Gontor itu tidak ada alasan lagi sebenarnya, karena semuanya sudah diakui, sudah ada diakui. undang-undangnya, bosnya juga ada, dan ini betul-betul sebuah hadiah kalau kita bisa melihat ya, hadiah dari pemerintah, pengakuan bahwa sistem Gontor itu sistem yang sudah terbukti melahirkan para cendekiawan, para pemimpin, para ulama-ulama yang tidak sembarangan gitu. Jadi pengakuan pemerintah atas sistem Gontor ini itu menguatkan kita sebenarnya pondok-pondok alumni untuk beralih 100% muadalah itu. Sehingga kami percaya diri ketika itu, Ustaz. Yang awalnya SMP SMA sudah terakreditasi A, ya satu waktu kita hapus SMP SMA betul murni full muadalah ketika itu, dengan keberanian tentunya, bahkan pemikiran andaikan memberikan efek 100 santri keluar misalkan ya, andaikan ya, gara-gara itu 100 santri keluar misalkan, bismillah kita akan tetap. Karena kita sudah melihat background Gontor yang berhasil dengan sistemnya. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi, andaikan ada yang keluar dengan alasan itu paling 1-2, Ustaz. Oh, Bahkan efeknya setahun setelah kita muadalah, santri baru itu bertambah 2 kali lipat dari sebelumnya. Jadi bukan tambah mundur, setelah kita muadalah tambah maju deh. kan tentu ya perubahan dari sistem SMP SMA ke muadalah ini kan butuh persiapan, Betul. butuh keberanian terutama Betul, ya. betul. Itu bagaimana itu Ya. menyiapkannya itu? Karena ini saya melihatnya ini langsung full berubah secara total langsung ya. Total. Itu gimana? itu Sebenarnya ada menyiapkannya? proses-proses sebelumnya. Jadi proses sebelumnya kita mulai sebenarnya ancang-ancangnya setahun sebelumnya. Setahun sebelumnya ya. Jadi setahun sebelumnya itu penerimaan santri baru, ketika santri baru masuk semuanya, kemudian kami kumpulkan wali murid kelas 1. Karena kita mau mulai dari kelas 1, mau melihat bagaimana setidaknya respon dari masyarakat. Nah, wali murid kelas 1 itu kita kumpulkan, itu tahun 2015. Kita sampaikan ke wali murid kelas 1 itu bahwa pada tahun ini kita membuat 2 program. Pertama, kelas 1 Gontor nama programnya. Yang kedua itu kelas 1 reguler seperti biasanya SMP. Iya. Nah, tapi kita sampaikan ke wali murid itu, kita pahamkan kelas 1 sistem Gontor ini, program Gontor ini, kita sampaikan gak ikut ujian nasional dan sebagainya, tapi nanti ijazahnya akan
tetap bisa diakui Diakui. dan sebagainya. Nah, dan untuk memahamkan ke wali murid itu, karena itu kan asing kan? Iya betul. Asing, muadalah itu apa dan sebagainya. Dan anggapan orang ketika saat itu, kalau orang nggak ikut ujian nasional, maka dia nggak akan bisa Nggak dapat nggak lanjut. dapat ijazah, masa depannya suram gitu ya. Nah, tapi gampang cara kita menjelaskan, karena kita bawa nama Gontor sebenarnya. Kebesaran Gontor itu membesarkan kita. Karena kita cukup membuktikan saja ke wali murid bahwa Gontor itu sejak dulu itu muadalah. Sejak dulu itu nggak ikut ujian nasional. Iya. Dan alumni-alumninya sudah betul-betul ada yang jadi menteri, ada yang menjadi pemimpin ormas dan lain sebagainya. Ketika kita bertanya, mau nggak anak-anak ibu seperti alumni-alumni Gontor? Mau, berarti ikut program Gontor gitu. Iya. Termasuk Buya Zul juga, kan produk Gontor yang dulu ijazahnya nggak diakui, Betul. tapi bisa menjadi pemimpin, jadi ulama gitu. Jadi sebenarnya memahamkan wali murid itu semudah itu sebenarnya. Nah, kemudian kita beri mereka pilihan mau program Gontor atau mau program SMP. Yang milih program Gontor itu lebih banyak. Ya. Lebih banyak dari yang memilih program SMP. Di situ kita bisa melihat. Jadi ketika wali murid pemikirannya sudah tercerahkan, sudah mampu memahami dan lain sebagainya, itu akan akan sangat mudah Lebih sekali mudah, ya? untuk peralihan itu. Sementara infrastruktur guru-guru memang dari dulu udah disiapkan ya. Dari dulu sudah Gontor, dan memang sudah berjalan. Sudah berjalan. KMI itu kan sudah berjalan, materi Gontor sudah ada, guru-gurunya. Ya kurikulum Gontor memang itulah yang sudah diterapkan sejak lama kan. Jadi kenapa enggak kemudian sekalian sistemnya nggak ada lah gitu. Karena kan kegiatan Gontor sudah ada semua. Mulai dari semua kegiatan itu ada di sini. Jadi semua kegiatan Gontor di sini ada. Artinya ketika kita kemudian beralih ke muadalah, nggak ada yang banyak dirubah. Justru kita tambah lebih mandiri. Ya, tidak ada keterikatan apapun itu dan sebagainya. Tapi kita lebih mandiri, lebih luasa mendidik santri, lebih luasa mengatur kurikulum dan lain sebagainya, dan diakui gitu, ijazahnya. Apalagi kalau sekarang sudah ada undang-undang pesantren itu. Iya. Gitu. Nah, bicara pendidikan dan kurikulum pengayaan keilmuan intelektual saat ini kan pesantren-pesantren ini banyak nih, terutama pesantren, katakanlah pesantren alumni Gontor. Apa yang di sini ada keunikan, baik, yang kekhasan lah ya, yang kekhasan. ini coba ditonjolkan di pesantren ini. Saya ingin menyampaikan sebuah pemikiran. Ada sebuah pemikiran yang banyak tersebar sebenarnya secara tidak sadar di pemikiran masyarakat kita. Kalau Anda mau maju, belajar ke barat. Kalau Anda belajar ke timur, berarti mundur lah. Itu pemikiran global begitu. Jadi kalau mau maju ke barat. Nah, posisi pondok pesantren Al-Ikhlas di timur. Di timur. Bahkan kalau dalam secara geografis ya, NTB ini yang berada di barat tuh Lombok, kemudian kita berada di timur. Secara akses transportasi juga demikian. Sehingga kalau Anda mau maju, belajarlah ke Lombok sana, belajar ke Jawa sekalian. Itu salah satu faktor yang kemudian pondok pesantren Al-Ikhlas ini sudah umurnya sekian tahun, tapi dia perkembangannya salah satu faktor tadi perkembangannya masih secara kuantitas santri ya masih tetap di bawah 500. Bahkan ketika itu di bawah 400 ketika awal ketemu adalah itu di bawah 400, selalu begitu. Nah, salah satu permasalahannya itu adalah anak-anak setelah dia kelas 3 pondok, kelas 3 SMP gitu, keluar masuk SMA di luar. Oh, karena dibagi dua itu ya, SMP sendiri, SMA sendiri. Ya rata-rata begitu. Rata-rata setelah ujian nasional kelas 3 keluar. Ya. Jadi 3 tahun mondok, ketika SMA-nya luar. SMA di luar, SMA yang di luar. Nah, itu salah satu kendala ya. Ataupun
Ada yang kalau mereka mau lanjut ke pesantren atau ke pesantren, bisa lanjutnya ke pesantren di Jawa atau ke Lombok dan sebagainya. Sehingga secara kuantitas ya begitu-begitu saja. Sehingga memang harus ada pemikiran out of the box di situ. Salah satunya muadalah tadi. Karena dengan muadalah ini kita bisa mengatur kurikulum itu lebih mandiri, lebih inovatif dia. Nah, dari sejak muadalah tahun 2016 itulah, kemudian kita awali pemikiran out of the box itu mulai tahun 2017. 2017, kemudian kita membawa masuk kurikulum Cambridge Internasional. Kurikulum. Oke. Cambridge International Kurikulum. Kan kita tadi ya, posisi di timur nih. Ya. Kira-kira apa yang kemudian membuat orang barat belajar ke sini? Tertarik ya. Tertarik ke timur. Maka harus ada yang khas dong. Ya. Gitu. Harus ada yang khas, yang sesuatu yang berbeda dari tempat yang lain. Nah, kita bawa tahun 2017 itu kurikulum Cambridge International. Apa yang dibawa, yang diambil dari Cambridge? Itu materi sains, kimia, fisika, biologi, matematika, kemudian bahasa Inggris. Buku pengantarnya dari Cambridge. Bahasa Inggris semua dong? Bahasa Inggris. Jadi di sini sampai sekarang belajar matematika, kimia, biologi pakai bahasa Inggris. Oh. Kita berinduk ke Tursina Malang. Sebelumnya kan Tazkia namanya. Tazkia, ya. Nah, kita menjadi mitranya Tursina Malang dalam penerapan kurikulum. Jadi dari Tursina datang ke sini melihat apakah bisa kita menerapkan kurikulum itu, dan mereka melihat bisa, kita MOU, sehingga sejak tahun 2017 sampai sekarang kita menerapkan Cambridge International Curriculum. Sejak itulah pondok ini namanya internasional itu. Karena memang kurikulum Cambridge itu menjadi materi yang kita ajarkan di sini. Begitu. Nah, kemudian tahun 2019 sesuatu yang harus berbeda lagi yang membuat daya tarik kenapa orang memilih masuk pondoknya ke Al-Ikhlas. Itu kita masukkan di situ program tahfidz Al-Qur'an. Tahfidz Al-Qur'an. Pada saat itu kami memikirkan bagaimana metode yang pas untuk pesantren modern, bagaimana kurikulum yang pas, metodenya bagaimana, sistematikanya bagaimana, dan lain sebagainya. Saat itulah akhirnya lahir metode tahfidz Rabbani, tahfidz Al-Qur'an, yang memang backgroundnya itu kita siapkan. Metode itu cocok ya, dan sangat potensial sekali untuk diterapkan di pesantren dengan sistem modern, banyak kegiatan. Nah, sejak itulah kemudian kita memiliki ciri khas tersendiri yang kita sebut dengan 3-in-1 kurikulum namanya. 3-in-1 kurikulum itu kurikulum Gontor, kurikulum Cambridge Internasional, dan kurikulum tahfidz Al-Qur'an metode Rabbani. Itu yang menjadi ciri khas kita dari tempat yang lain. Alhamdulillah santri kita sekarang sudah ada yang dari Jakarta, dari Kalimantan, dari Sulawesi, bahkan dari luar negeri. Artinya sudah ada daya tarik. Yang awalnya orang timur belajar ke barat, sekarang kita harus merubah mindset itu. Bahwa orang barat pun dia bisa belajar ke timur dengan kualitas dan keunggulan kekhasan tadi masing-masing. Ya, nah, metode tahfidz Rabbani apa yang membedakan dengan tahfidz yang lain? Baik, metode tahfidz Rabbani itu metode tahfidz yang bukan target atau tujuan akhirnya untuk mencetak hafid. Ini ciri khas kita yang berbeda dari pesantren khusus tahfidz. Kalau pesantren khusus tahfidz, yang dicetakkan hafid. Ya. Kalau pesantren modern, hasil pemikiran kita selama ini, target pondok pesantren modern itu setidaknya 3: mencetak pemimpin, mencetak pengusaha, calon pemimpin ya, calon pengusaha, wira swastawan, calon cendekiawan. Dan rata-rata keluaran pesantren ke situ. Kalau nggak jadi pemimpin ya dia jadi pengusaha, jadi cendekiawan. Nah, ketika kemudian kita masukkan program tahfidz,
metode tahfidz robbani, maka sama. Target akhir dari menghafal Qur'annya anak-anak ini adalah mencetak pemimpin yang hafid Quran. Jadi bukan sekadar hafid. Jadi mencetak pemimpin yang landasannya Quran, mencetak pengusaha cendekiawan yang landasannya Quran, bukan sekedar pemimpin. Ya, ya. Jadi tidak berhenti di hafid. Tidak berhenti hanya di hafid. Sehingga kalau kita mau buat anak tangga ini Ustaz ya, anak tangga metode tahfidz robbani itu proses menghafal itu. Anak tangga yang pertama itu adalah tahsin wa qiraah. Membacanya bagus dan dia prosesnya diawali dengan membaca. Tidak berhenti di membaca, tangga selanjutnya itu tafhim wa tazawuq. Apa yang dia akan hafalkan, dia harus memahaminya dulu dan merasakan. Ya, pesantren yang bisa memahami Al-Quran adalah pesantren yang di dalamnya terdapat pembelajaran bahasa Arab. Ya. Di situ yang kami lihat bahwa pesantren modern itu ya memahami bahasa Arab, belajar bahasa Arab, banyak kosakata bahasa Arab yang mereka hafalkan dari materi-materi di pesantren tersebut. Dan rumusnya metode robbani itu menghafal Al-Quran metode perkata, Ustaz. Jadi kan kosakatanya banyak. Ya. Kalau kosakatanya banyak, maka menghafal Quran itu adalah pengulangan kosakata lama dan penambahan kosakata baru. Oke. Di situ letak potensi yang luar biasa dimiliki oleh pesantren modern. Karena kalau pesantren modern mengerti bahasa Arab, kosakatanya banyak, ketika dia mulai menghafal nih, rata-rata di satu baris Al-Quran itu ada 9 kata. Dari 9 kata itu, mungkin 8 itu kosakata lama, 1 aja yang baru. Yang baru 1 ya. Jadi dia mampu. Tetangga yang kedua tadi, memahami dan merasakan. Santri-santri modern itu dia bisa memahami karena dia mengerti bahasa Arab. Barulah tikrar wa tahfidz. Baru dia akan membaca, mengulangi, baru dia akan hafal. Itu metodenya begitu. Dia hafal karena tapi sebelum itu dia paham dulu dengan kemampuan bahasa Arab. Setelah dia hafal, hafid tadi, nggak berhenti di situ. Dia harus mengajar. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi prinsipnya pesantren modern itu bukan sekedar melahirkan anak-anak yang hafid, tapi kita melahirkan guru lembaga tahfidz Quran. Jadi bukan kita mencetak hafid, kita mencetak bagaimana orang itu bisa membuat lembaga tahfidz di mana-mana. Oke. Makanya kelas 5, kelas 6 sudah diberi tanggung jawab, dilatih bagaimana menjadi muhafidz di halakohnya nanti. Di samping mereka mampu menghafal, mereka harus mampu mengajar hafalan. Mengajarkan. Itu targetnya begitu, karena kita mengajarkan kemampuan menjadi pemimpin kan. Baru nanti tangga selanjutnya itu amal. Amal itu besok di masyarakat, menjadi pemimpin, pengusaha, menjadi bapak, menjadi ibu, cendekiawan. Amalnya itu dari hafalan itu. Jadi itu ciri khas jadi metode tahfidz di pesantren modern yang kita susun ya. Kan targetnya itu kita cetak pemimpin, bukan cetak hafidz. Ya. Jadi Al-Quran itu fondasi dasar ya. Fondasi dasar. Amalnya gimana? Pemimpin. Nanti kiprah. Jadi bukan hanya dia hafal kemudian nggak bisa organisasi, nggak bisa apa dan sebagainya, nggak bisa mengajar, atau hanya sekedar jadi imam. Nggak begitu orientasi kita. Orientasi kita itu jadi pemimpin. Begitu. Nah, ini kan banyak kegiatan. Kapan mereka menghafalnya kalau di sini? Menghafal itu ya di waktu-waktu yang kalau biasanya anak-anak baca Quran, sekarang berubah baca Quran itu menjadi menghafal Quran. Jadi waktunya sebelum subuh, habis asar, sebelum maghrib, habis maghrib itu aja. Tapi sistemnya yang kita atur, Ustaz. Bukan bayangkan lama waktunya ya. Bukan. Metodenya ya. Jadi metode dan sistemnya harus sistem modern. Karena rumusnya gini, Ustaz. Kalau anak-anak setiap hari nambah 2 baris saja, 2 baris, dan 2 baris itu dengan metode mampu dihafal dalam 5 menit. 2 baris.
Kalau konsisten setiap hari anak-anak nambah 2 baris setiap hari, 1 tahun tuh 1 juz, Ustaz. Oh, 2 baris, satu juz. Memang target kita bukan 30 juz, ya. karena tergantung anak-anak masing-masing motivasinya. Kalau dia minimal sehari nambah 2 baris maka setahun 1 juz. Nah, kalau dia nambah sehari 1 halaman, Ya. maka 1 tahun dia akan menghafal 10 juz. Tuh. Kalau 1 hari, kalau dia 1 hari nambahnya 1 lembar, 1 tahun 30 juz. Ya, betul. Nah, itu tergantung anak-anak. Tapi tadi minimal itu anak-anak tahu cara menghafal, kita ajari dan mereka mempraktekkan. Minimal 1 hari 2 baris itu cukup. Cukup. Karena prinsipnya gini, tidak ada santri yang susah menghafal atau tidak mampu menghafal. Yang ada adalah santri yang belum dilatih cara menghafal. Cara menghafal. Nah, ketika mereka dilatih cara menghafal, sistemnya itu diatur, Mampu ya. dan saya melihat potensinya besar. Karena tadi kemampuan bahasa Arab, kuncinya di situ. Ya, menghafal Quran ini sesuai dengan waktu-waktu yang kayak di pondok-pondok lain Ustaz. Sama, Ustaz. Jadi begini, Ustaz, di surat Toha itu ayat 2 ya. Iya. Jelas mengatakan ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami menurunkan Al-Qur'an itu untuk membuatmu susah, membuatmu sedih, membuatmu tambah sulit, tidak. Ini prinsip ini yang kita pegang jauh-jauh. Iya. Karena jangan sampai kita menganggap Al-Qur'an itu sebagai sesuatu yang mempersulit. Oh, di pesantren sudah banyak kegiatan. Iya. Kemudian masuk Al-Quran apa nggak tambah susah? Itu kita sudah salah berpikir. Masa Al-Quran sesuatu yang membuat susah? Iya. Seharusnya kita berpikir kalau Al-Quran ada, yang lain tambah mudah dong. Iya, betul. Kan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kita adalah yang belajar dan mengajarkan Quran. Maka saya ambil sebaik-baiknya pesantren, yang di pesantren itu dia juga konsen kepada program tahfidz. Dan kita harus yakin, dzalikal kitabu la raiba fi. Kita harus yakin bahwa ketika Al-Quran itu dimasukkan, justru yang lain akan tambah mudah, akan berkah dan sebagainya. Bahkan gini, Ustaz, metode Rabbani itu, anak-anak itu bukan sekedar hafal ayat. Anak-anak tuh hafal nomor ayat, hafal halaman ayat, posisi ayat kanan kiri, atas bawah tengah, mereka hafal. Termasuk tema ayat itu apa? Oh, temanya juga? Temanya apa? Ini ayat ini ngomong apa sih? Dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Karena tadi, Al-Quran itu mukjizat. Nggak mungkin kita mengatakan Al-Quran itu susah, sedangkan Allah sendiri mengatakan itu mudah. Gitu. Iya. Masalahnya mau atau tidak, itu aja. Kalau mau, ada metodenya, ada sistemnya, maka metode itulah yang kemudian akan membuat dia mampu untuk dihafal. Nah, kayak prinsip kita kan, prinsip yang sering kita dengarkan, at-thariqatu ahammu minal madda kan. Iya, betul. Nah, jadi ketika metodenya ada, sistemnya ada, dengan disiplin, itu mampu. Anak-anak itu mampu dan tidak memberatkan. Jadi kalau kita ngomong misalnya satu ayat tertentu, anak ini kalau dia sudah menghafal, ya, dia tahu posisinya di mana itu. Dia tahu. Jadi ketika anak-anak itu menghafalnya pakai metode ya. Oh, menghafalnya juga harus pakai metode. Karena ada kadang-kadang anak-anak yang kemudian kepingin tergesa-gesa dan sebagainya, nggak sesuai dengan urutan. Nah, tapi kalau sesuai dengan tahapan tadi, baca, pahami, ulangi, hafalkan. Kalau dia melewati pahami ini, kalau ditanya nggak bisa. Tapi kalau dia melewati pahami ini, kalau ditanya ini temanya apa, dia bisa. Karena tadi kemampuan bahasa Arab tadi, begitu. Nah, untuk untuk mengarahkan anak-anak menghafalnya dengan sistem tadi, dengan metode tadi, akhirnya kita menyusun mushaf. Oh, ada mushafnya juga. Mushaf khusus untuk menghafal dengan metode Rabbani. Nah, disitulah sudah ada item-item yang kita desain khusus untuk bagaimana dia tahu posisinya kanan kiri,
kemudian termasuk tadi paham tadi. Jadi ada istilahnya apa ya? Ada cantolan-cantolan, ada kode-kode sehingga mushaf tersebut memudahkan anak-anak untuk tadi untuk menghafal sesuai dengan metode tadi. Nah itu. Jadi kalau 6 tahun jadi pondok, itu dia target minimal itu berapa juz ya? Ada nggak target minimal? Kembali tadi ya, prinsipnya kita tidak boleh menjadikan Al-Quran sebagai pemberat. Karena target kita bukan hafidnya, target kita itu amalnya nanti. Karena menghafal Quran itu bukan 6 tahun, apalagi cuman 3 tahun, apalagi kalau sekarang ada sistem menghafal cuman sebulan. Tidak. Menghafal Quran itu seumur hidup. Seumur hidup. Sehingga kita mengajarkan mereka motivasi, mengajarkan mereka metode, konsistensi. Sehingga ketika misalkan dia jadi alumni hanya 6 juz misalkan, tapi dia akan menghafal lagi di rumah. Metodenya udah tahu. Dia harus menghafal lagi di rumah, Ustaz. Ya, meneruskan ya. Karena menghafal Quran itu seumur hidup. Seumur hidup. Ada orang yang di pesantren, dia hafal Al-Quran 30 juz dalam 6 tahun, Ustaz. Iya. Tapi kalau dia ketika di luar, kemudian dia tidak dibiasakan dengan kegiatan yang kompleks, yang banyak, justru dia melihat ada sesuatu yang baru misalkan, kemudian dia lebih tertarik ke situ, kemudian Al-Qurannya malah dia tinggalkan, maka 6 tahun dia hafal 30 juz itu hafalan tersimpan lagi. Hilang ya. Bukan hilang, tapi tersimpan. Tersimpan ya. Jadi kita punya sebuah prinsip bahwa Al-Quran kalau sudah dihafal tidak akan lupa lagi. Tidak akan lupa. Tapi dia tersimpan. Simpan ya. Dia akan lahir lagi kalau meroja. Kalau diaktifkan ya. Ya secara umum rata-rata pesantren modern hampir sama ya. Ya. Pesantren kontor hampir sama, dari bangun paginya jam 3 subuh, nanti ada sholat tahajud di situ, ada murojaah, kemudian pada subuh itu murojaah menghafal lagi. Ya hampir sama lah, terus sampai siang darsul masa, hampir sama secara keseluruhan, hampir sama. Jadi nggak ada yang berbeda. Persis pokoknya kegiatannya yang berbeda itu cuman ada di mingguan. Contoh begini, kalau di Gontor sama di pesantren lain kayak muhadoro itu, muhadoro kan hari Ahad malam. Ya. Kalau kita itu muhadoronya itu hari Senin malam. Kenapa muhadharah hari Senin malam? Karena habis maghrib itu semuanya makan. Karena kan ada yang puasa mereka. Makan. Dan habis makan tuh malamnya muhadharah gitu. Nah, kalau di hari yang lain tidak. Di hari yang lain itu habis maghrib itu menghafal Quran. Menghafal lah. Menghafal Quran sampai Isya. Makannya yang habis Isya. Begitu. Makannya habis Isya. Habis Isya. Kalau biasanya ya. Ya, makannya habis Isya. Itu kecuali hari Senin. Kecuali hari Senin sama hari Kamis. Sama hari Kamis makannya habis maghrib. Malamnya muhadharah. Malamnya muhadharah. Selain itu makannya habis Isya. Selain itu makannya karena habis maghrib, kan waktunya habis maghrib singkat waktunya. Singkat ya. Waktunya singkat, Ustaz. Iya betul. Jadi habis maghrib itu makanya sampai Isya hafalan aja sekalian. Hafalan sekalian, habis Isya baru mereka. Habis Isya baru makan, baru kegiatan muajah sama seperti yang lain. Biasanya kan gini, Set. Kalau untuk kelas 6 itu ada pembekalan khusus. Apa yang dibekali di sini? Apa saja, Set? Baik, secara umum itu hampir sama dengan pesantren yang lain modern ya. Termasuk Gontor. Jadi semua yang ada di Gontor di sini ada. Kayak Amalu Tadris, pembekalan intensif, rihla, paper dan sebagainya. Kemudian mereka menjadi khotib, jadi imam, itu semua ada. Nah, mungkin ada satu hal yang menjadi ciri khas Al-Ikhlas yang mungkin di tempat lain belum banyak. Itu salah satunya itu adalah kita punya program satu alumni satu buku. Jadi, satu karya, satu alumni satu karya. Jadi setiap orang harus nulis satu buku. Ya. Jadi kalau alumni kita kayak tahun lalu ada 65 orang. 65 buku. Ada 65 buku. Karena kita khususkan dalam setiap minggu itu ada 2 jam
Ya, nama materinya penulisan karya ilmiah, tapi pada targetnya mereka melahirkan karya buku. Karya buku ya. Ya, ada terserah buku apa saja, yang jelas harus jadi satu karya gitu. Selama nulis selama setahun. Selama setahun. Kita mulai pembekalan sejak awal tahun begini. Antum sekarang kan ngisi pembekalan untuk kita lihat anak-anak siswa akhir. Pembekalan di awal, kemudian nanti progresnya bertahap mereka akan menulis. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke. Oh, setelah itu mereka akan menulis ada setiap minggu berapa jam? Setiap minggu ada 2 jam pelajaran di kelas. Oh, ada 2 jam pelajaran di kelas. Jadi itu bisa materi, bisa motivasi, bisa waktu mereka menulis sampai setahun. Jadi satu buku itu target minimal. Oh, minimal. Jadi kalau mereka bisa lebih dari 1 buku lebih bagus. Coba ada yang mau nulis 2 buku? Angkat tangan. Coba. Angkat tangan. Ada nggak? Angkat tangan yang tinggi. Yang rencana mau nulis 2 buku ada? Nah, ini ada. Wow. Berapa orang itu? Masya Allah. Wih, banyak. Luar biasa ya. Oh, kalian udah tahu caranya menulis ya. Udah 3 bulan jadi soalnya saat itu mereka jadwalnya. Maka 2 buku bisa berarti setahun. Ya. Wah, luar biasa ini. Oh, jadi mulai tahun keberapa itu, Set? Ini tahun kedua. Nah, di sini berarti ini tahun kedua. Sudah mulai tahun kemarin, sehingga kami mengharapkan anak-anak siswa akhir itu memiliki laptop. Oke. Punya laptop pribadi. Ini kan masih ini yang baru ada baru beberapa ya. Iya. Kami berharap semua kelas 6 itu di alih kelas ini dengan aturan, dengan sistem tentunya. Iya. Sembarangan mereka pegang laptop. Tapi laptop pribadi, kenapa? Karena anak-anak ini kita ajari mereka salah satu yang disebut dengan digital skill tadi. Mereka harus mampu menggunakan laptop, setidaknya aplikasi Office itu. Iya. Itu mereka wajib bisa, dan di situ kita akan latih dasar ya. Sampai metode menulis bagaimana dan lain sebagainya. Gimana ya pengembangan kehidupan spiritual yang dijalankan di pondok ini? Ya, saya merasakan sejak program tahfidz Al-Quran dimasukkan, Iya. itu anak-anak itu tambah baik. Oh. Jadi coba bayangkan ya, anak-anak main basket, di Iya. kepalanya hafalan Quran. Iya. Jadi kita itu mendidik anak-anak begini, Zat. Bahwa kegiatan-kegiatan yang lain, nursing band, silat, pramuka, dan lain sebagainya, itu bekal nanti ketika mereka hidup di masyarakat. Iya. Ada bekal itu, tapi kemudian ada Al-Quran, yang Al-Quran itu harus mampu diposisikan sebagai hal yang utama. Karena Al-Quran, kalau mau kita perumpamaan Al-Quran dengan selain Al-Quran, itu bainal khaliq wa makhluk. Iya. Bainal khaliq wa makhluk. Artinya Al-Quran itu harus jadi prioritas utama. Sehingga yang kita tanamkan kepada anak-anak, ya oke, yang lain ada. Kamu dengar musik oke, ada basket oke, ada bola oke, ada ini. Tapi itu jangan sampai melalaikanmu. Yang lain itu bekal yang kamu pasti akan temukan itu di masyarakat. Tapi itu nggak boleh melalaikan. Makanya Al-Quran ini harus utama ini Al-Quran. Makanya apapun kamu nanti di masyarakat, Al-Qurannya harus baik. Tuh, landasannya harus Al-Quran. Bukan sekedar pemimpin, tapi pemimpin yang nanti kebijakannya itu landasannya Al-Quran. Ini yang kita mau tanamkan. Karena kita tahu pasti ya bahwa yang mencetak kader-kader pemimpin, cendekiawan, ya kemudian wira swastawan, itu pesantren dengan sistem modern. Iya. Karena memang kan melahirkan itu rata-rata kan outputnya kita. Tapi jangan sampai Al-Qurannya tidak ada. Al-Quran itu harus jadi pondasi dia, yang mewarnai amaliyah kita nanti di masyarakat. Jadi begitu. Jadi setelah kita masukin Al-Quran itu memang banyak kuat ya. Anak-anak juga tambah tenang gitu ya. Bayangkan kalau Al-Quran kita nggak menjadi atensi khusus, apa yang mereka dengarkan? Kan selalu musik kan. Gitu. Tapi kalau sudah ada Al-Qurannya, itu musik itu ada iya,
tapi jangan melalaikan. Itu harus diatur. Ada musik itu gambaran, kalau di masyarakat nanti ada musik. Iya. Tapi tidak boleh melalaikanmu. Begitu, itu prinsipnya begitu. Jadi kita atur begitu. Di pop itu mindset. Ini kita masuk di kediaman Ya. Pak Kiai ini, Ustadz Mujahid, dan luar biasa yang langsung terpapar di depan kita. Ini perpustakaan pribadi beliau. Banyak banget nih, Ustadz. Ada di dalam lagi perpustakaan. Oh, udah dalam lagi. Masya Allah. Ya, di sini buku-buku selama saya sebenarnya selama saya jadi santriwan. Selama capel buku saya masih lengkap. Oh gitu Ada ya? di dalam capel, kemudian KMI, UKMI lengkap. KMI sampai kelas 6, kemudian S1 Oh, Hukum Islam di ISIT, ya. ada bukunya. Habis itu S2 Akidah Filsafat, buku terkait Akidah Filsafat S2 di Unida. Terus kemudian buku S3 di Unram Ilmu Hukum ya, prodi Ilmu Hukum di Unram. Makanya di sini ada terkait buku-buku hukum, Masya Allah. hukum Islam, hukum nasional dan lain sebagainya. Termasuk sekarang S3 yang di Unida terkait dengan Akidah Filsafat lagi, dan buku-buku berkaitan dengan itu. Ada juga buku-buku terkait itu, saat buku di Al-Azhar dulu waktu saya ke Al-Azhar, sempat jadi pembimbing program bahasa. Saya masuk di Al-Azhar itu 10 hari aja karena sebagai pembimbing. Tapi di situ saya bertanya ke mahasiswa Al-Azhar, apa saja bukunya dari semester 1 sampai semester akhir di prodi ini, saya bilang. Ketika itu di syariat. Akhirnya semua buku di Al-Azhar saya beli. Oh, di perpustakaan sana tuh di toko buku sana? Toko bukunya. Oh, di toko bukunya ya? Dengan prinsip, kalau saya beli bukunya dan buku ini mereka pelajari, nanti kalau saya pelajari sendiri sama. Sama ya, betul. karena kan apa namanya belajar itu kan yang paling penting bukan semangat sekolah, tapi semangat belajar. Semangat belajar. Semangat belajar itu ya dengan baca buku. Itu alhamdulillah. Termasuk buku-buku motivasi. Oh. Jadi ketika kami menyusun metode tahfidz robani, saya tentu mempelajari sekian banyak metode tahfidz Quran. Ya. Makanya di sini ada buku-buku metode tahfidz Quran. Ada. Ketika kami menyusun Mushaf Al-Ikhlas ini, Nah, ini kita perlu lihat. Coba lebih. Ketika kita menyusun Mushaf Al-Ikhlas, saya juga mempelajari sekian banyak mushaf. Oke. Sekian banyak mushaf yang ada di Indonesia ini, khususnya mushaf tahfidz, kita pelajari semuanya. Kita ambil keunggulan dari setiap mushaf. Semua itu kita aplikasikan di sini. Ini ada 2 yang besar ini berarti ya? 2 ukuran. Ukuran A5 sama A4. Dia ada mushaf Qurannya. Terus Ya. di setiap halaman itu. Ya, jadi Mushaf Al-Ikhlas ini salah satu yang tidak ada di mushaf yang lain itu di sini, Ustaz, di halaman terakhir ini yang disebut dengan mind mapping Al-Qur'an. Ini sini. Oh, yang sininya ya. Oke. Ini disebut Iya, mind ya. mapping nih. Jadi satu juz Al-Qur'an yang terdiri dari 20 halaman itu. Jadi satu halaman. Jadi satu halaman. Jadi mind mapping istilahnya. Ini berisi kata-kata kunci, nomor ayat, halaman saja. Ini yang menjadi metode juga ya? Iya, betul, dengan cantolan-cantolan warna tadi. Jadi ada warna kuning, itu menandakan awal dan akhir ayat di halaman tersebut. Kemudian ada warna blok warna biru, itu maksudnya adalah ayat kelipatan 5. Ayat 5, ayat 10, 15, 20. Ini yang membedakan nih. Ini yang nggak ada di mushaf Nggak yang ada lain. di mushaf yang lain. Ini yang menjadi metode yang unik juga yang di Al-Ikhlas Robani ini. Iya, betul. Jadi Al-Ikhlas ini di samping mengembangkan metode tahfidz khusus, yaitu metode Robani, menghafal dan paham dengan tema ayat, sekaligus dengan nomor ayat, halaman, dan posisinya.
di samping metode itu kita juga mengembangkan mushaf ini. Mushafnya ya. Jadi bukan hanya metode tapi mushafnya sekaligus. Mushafnya juga ya. Termasuk sistemnya. Sistem bagaimana bisa berjalan di pesantren dengan sistem modern. Tapi bisa ya diduplikat ke pesantren-pesantren lain. Bisa. Bahkan ketika metode ini diterapkan di pesantren yang khusus tahfidz, dia itu justru lebih percepatan ya. Karena ini metode dengan sistem pesantren yang memiliki kegiatan yang padat, itu bisa. Apalagi kalau sistemnya khusus tahfidz saja, itu dia bisa lebih mempermudah ya. Mempermudah dan mempercepat ya. Percepat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mujahid Imaduddin, pimpinan Pondok Pesantren Al-Ikhlas. Alhamdulillah kali ini kedatangan Ustadz Akbar Zainuddin. Beliau melatih anak-anak kami, siswa akhir KMI Pondok Pesantren Al-Ikhlas dalam menulis. Karena santri-santri kami memiliki target 1 santri, 1 alumni, 1 buku. Alhamdulillah sudah berjalan dan pada tahun ini adalah tahun kedua program tersebut. Alhamdulillah kami oleh beliau diberi buku Mondok Itu Keren. Sekilas alhamdulillah sudah kami baca dan buku ini insya Allah recommended. Bukan hanya bagi santri. Kalau bagi santri ini tema-temanya sudah menarik sekali. Ya, yang akan menuntun bagaimana santri itu bisa tinggal di pesantren dengan asik, dengan senang. Ya, tentu targetnya biar anak-anak menjadi alumni yang berprestasi. Tapi buku ini juga recommended untuk orang tua. Sehingga orang tua itu lebih yakin memondokkan anaknya ke pesantren itu, why-nya itu, mengapanya itu lebih yakin. Termasuk how-nya, bagaimana anak-anaknya itu bisa mondok di pesantren dengan baik. Ini buku ini bisa menuntun untuk itu. Ini buku yang recommended. Jazakumullah Ustaz. Selamat, mudah-mudahan barokah. Amin amin. Insyaallah mudah-mudahan lancar semua urusan kita semuanya insyaallah. Ini tur pesantren Al-Ikhlas, insya Allah memberikan banyak inspirasi kepada kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.